Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB, and we are now in the last segment of module number 7 on Engineering Economic Analysis Part 3. Selamat bergabung kembali di Kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang berada di segmen terakhir dari modul 7 mengenai analisis ekonomi teknik bagian ketiga. So in this segment 7.5, we will discuss an example of profitability analysis of projects. Jadi dalam segmen 7.5 ini kita akan membahas mengenai satu contoh analisis kelabaan proyek. And this is the case. So the FCI is $60 million over 3 years of construction period, in which the expenditure scheme is like this. So 20% of FCI is spent on the first year of construction, 60% on the second year, and 20% again on the third year of the construction phase. And of course, before we can construct the plant, we have to buy the land for $2 million. And then at the end of the construction period, we also have to spend $8 million for working capital. And at the end of the project life, we hope that we can sell the plant at its salvage value of $5 million. For the depreciation, we use the straight line method in a 5 years depreciation period. Okay, and the tax rate is 30%. And revenue and cost of manufacture projections is available in the table. So looking at the table, this one is the investment cash flows, that is why they're all negative. So this is land acquisition, that's year 1 of construction, year 2 of construction, year 3 of construction, and this is the acquisition of working capital. And from year 1 to year 10 here, this is the productive phase of the project. So from year -3, we buy the land at $2 million. Year -2, this is the first year of construction, second year of construction, third year of construction, and at the end of year 0, we acquire working capital in the amount of $8 million. And then from year 1 to year 10, this is the productive phase of the project. And this is the projection of revenue and cost of manufacture. And this is depreciation, 5 years period, straight line. Gross profit, the first for year 1, the gross profit is negative, and therefore the tax is 0 for year 1. And here the next column is the net income or net profit after tax, and the next one is cash flow. Of course, this is calculated by adding depreciation back to NIAT. Okay, and for the investment, all you have to do is just to copy from that column to that column. And in the last column, we take the cumulative values of everything from first row to the last row, okay, and we obtain the cumulative cash position at the end of the project to be $105 million. Of course, this is after we get back the money that we spent for to buy land, to buy the working capital, and also the money that we gain from selling the plant at its salvage value. Nah, ini adalah kasusnya. Jadi FCI-nya adalah $60 juta dan ini dibelanjakan dalam periode konstruksi selama 3 tahun dengan skema pembelanjaan 20% di tahun pertama konstruksi, 60% di tahun kedua, dan 20% sisanya di tahun ketiga konstruksi. Tentu saja sebelum konstruksi kita harus membeli lahan, dalam hal ini harganya adalah $2 juta. Kemudian pada akhir masa konstruksi kita melakukan pengadaan modal kerja dengan nilai $8 juta. Dan kemudian di akhir proyek kita memproyeksikan bisa menjual pabrik pada nilai bekasnya seharga $5 juta. Untuk depresiasi kita menggunakan straight line method saja yang paling mudah dengan masa depresiasi 5 tahun. Kemudian tingkat pemajakan perusahaan adalah 30%, sementara proyeksi atau peramalan omset dan biaya produksi itu ada di tabel. Jadi kalau kita lihat di tabelnya ini adalah rangkaian cash flow negatif karena ini semuanya adalah investasi, ya. Di tahun ke-3 kita melakukan pengadaan lahan, kemudian ini adalah tahun pertama konstruksi, tahun kedua konstruksi, dan tahun ketiga konstruksi. Kemudian di akhir tahun ke-0 kita juga melakukan pengadaan belanja modal kerja. Nah, ini adalah proyeksi omset dan juga biaya produksi tahunan. Ini adalah hasil perhitungan depresiasinya, kemudian ini laba kotornya ya setelah dipotong depresiasi, dan ini adalah pajak penghasilan perusahaan. Pada tahun pertama pajaknya 0 karena gross profit-nya minus. Dan ini adalah NIAT ya, laba bersih setelah dipotong pajak. Dan ini adalah aliran dana proyek. Jadi tentu saja depresiasi ditambahkan kembali ke NIAT mendapatkan cash flow.
Untuk komponen-komponen investasi tinggal kita copy saja dari kolom yang ini ke kolom cash flow. Kemudian yang ini kita kumulatifkan untuk menghasilkan kolom yang terakhir dengan kumulatif cash position pada akhir tahun ke-10 adalah 105 juta dolar. Tentu saja ini sudah mencakup perolehan kembali biaya yang kita keluarkan untuk lahan, kemudian untuk modal kerja, dan juga uang yang kita dapat melalui penjualan pabrik pada nilai bekasnya. And if we draw those values, those numbers as a cash flow diagram, we will obtain this graph. Okay, so this is the non-discounted cash flow diagram for this project. And from this diagram, we can evaluate several profitability indicators. This is the time criterion, which is the payback period. Again, would be the period required to return the FCI sub L, and we found this to be approximately 4.2 years here. Okay. For the return efficiency or return rate criterion, we have the return on investment, ROI, which can be calculated using this formula. We take the average annual cash flow in this period, during this steady state period, and divide that with FCI. Okay. Or you can calculate the slope of this line and plug it into the formula that we learned in the previous segment to calculate the ROI, which will produce the value of 30.1% per year. And lastly, the position at the end of the project, this is the CCP or cumulative cash position in the value of $105 million. Ya, jadi ini adalah gambar diagram aliran dana dari tabel yang kita lihat di halaman sebelumnya. Dari diagram aliran dana ini kita bisa mengevaluasi sejumlah indikator kelabaan. Yang pertama ini adalah kriteria waktu, yaitu payback period, ya, waktu impas. Ini didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk mengembalikan FCIL, dan kita dapatkan nilainya adalah 4,2 tahun. Kemudian untuk kriteria efisiensi pengembalian investasi, kita gunakan indikator ROI, Return on Investment, di mana ini dihitung dari rata-rata annual cash flow atau aliran dana tahunan pada periode ini. Ini adalah periode di mana pabriknya beroperasi secara stabil, kemudian dibagi dengan FCI. Atau Anda juga bisa menghitung slope untuk kemiringan dari garis ini dan Anda masukkan ke rumus ROI yang kita lihat di segmen sebelumnya. Nah, nilai yang akan Anda peroleh adalah sekitar 30% per tahun untuk ROI-nya. Yang terakhir yang adalah kriteria kas, dalam hal ini diwakili oleh CCP, Cumulative Cash Position, senilai 105 juta dolar. And let us compare that with the discounted cash flow analysis. This time we're using a 10% per annum interest rate. All the numbers remain the same. Here we have this column of DF, discount factor. Of course, when the year number is negative, then your discount factor will be positive. Conversely, when the year number is positive, then your DF is less than 1. And when we multiply the cash flow, the instantaneous cash flow with the discount factor, then we will get the DCF, the discounted cash flow. And in the last column, we take the cumulative amount of the DCF to produce the cumulative discount cash flow numbers. Baik, berikutnya adalah perhitungan aliran dana diskonto yang dilakukan pada suku bunga 10% per annum. Semua angka-angka yang lain tetap sama seperti yang halaman sebelumnya. Di sini sekarang kita tambahkan satu kolom yang isinya adalah discount factor. Tentu saja jika angka tahunan negatif, maka nilai dari discount factor-nya adalah lebih dari 1. Sementara jika nilai angka tahunan positif, ya, berupa bilangan positif, maka discount factor-nya atau faktor diskontonya nilainya kurang dari 1. Dan semakin jauh ke masa depan, maka nilai faktor diskontonya semakin kecil, semakin lebih kecil dari 1. Kemudian cash flow ini kita kalikan dengan faktor diskonto menjadi aliran dana diskonto tahunan, dan kemudian kita hitung nilai kumulatifnya dari DCF tersebut, mendapatkan kolom yang terakhir ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gambar diagram aliran dana diskontonya. And this is the discounted cash flow diagram at 10% per annum interest rate. Because as we have seen from previous segment, if we change this interest rate, then of course the cash flow diagram will also change, right? So for time criteria, now we have discounted payback period, which is now 6 years. So of course, when we apply interest rate to cash flow, it will prolong the payback period. It will also decrease the NPV, the cash criterion.
Previously, the cumulative cash position is $105 million. Now the NPV is $24.8 million. And for the interest rate criterion, which is represented by IRR, internal rate of return, we can find this by trial and error or by using solver facility in Excel to be 15.06% per annum. Nah, ini adalah diagram aliran dana diskontonya yang kita gambar berdasarkan hasil di halaman sebelumnya. Kemudian kita hitung lagi indikator-indikator kelabaan. Untuk kriteria waktunya kita dapatkan discounted payback period, sekarang nilainya adalah 6 tahun. Lebih panjang daripada yang non-diskonto. Inilah memang efek dari faktor diskonto, dia akan memperpanjang payback period. Kemudian kriteria kas-nya, ini sekarang diwakili dengan NPV, yaitu senilai 24,8 juta dolar, ini lebih rendah daripada cumulative cash position untuk aliran dana non-diskonto senilai 105 juta dolar. Sementara untuk kriteria efisiensi pengembalian investasi atau kriteria interest rate, kita gunakan parameter IRR, Internal Rate of Return, yang dalam kasus ini saya dapatkan dengan cara coba-coba, trial and error, ya. Saya dapatkan nilainya adalah 15,06% per annum. Ini tentu saja juga bisa Anda peroleh dengan menggunakan fasilitas solvernya Microsoft Excel. Now for the homework, using Excel, repeat DCF calculations with varying values of I, interest rate, then plot the NPV versus I to determine IRR. Okay, so instead of using solver, please use this approach. Okay, untuk pekerjaan rumahnya, dengan menggunakan Excel, Anda ulangi perhitungan DCF ini ya, perhitungan aliran dana diskonto ini, dengan menggunakan beberapa nilai I atau suku bunga. Kemudian Anda gambarkan NPV ya sebagai fungsi dari I untuk menentukan IRR. Jadi IRR adalah nilai I yang menyebabkan NPV sama dengan 0. Jadi alih-alih menggunakan fasilitas solver, saya minta Anda untuk melakukan secara manual. Jadi Anda lakukan hitungan ini pada beberapa nilai I. Ya, kemudian Anda lihat bagaimana hubungan antara NPV dengan I-nya, cari berapa nilai I yang menyebabkan NPV 0. So to summarize our profitability analysis, these are the indicators, these are the profitability indicators. These ones are the non-discounted indicators, and these ones are the discounted indicators at 10% per annum interest rate. So you have to include what value of interest rate that you're using to arrive at these numbers. So these profitability indicators are used to judge if the project will be profitable at all, and if they're profitable, we can also judge how competitive the project is. Now, positive CCP and NPV, like this one, right? So these are all positive, okay? This means that the project can potentially generate profit. However, judging how profitable the project is requires additional information, which are the hurdle values of CCP and NPV. Hurdle values are the minimum values that the company or the investor are comfortable with in terms of the profitability of the project. Okay, so it's not enough that the CCP and NPV is positive, but you also have to have this minimum value or hurdle value of these indicators. And then let's take a look at the PPP and DPPP, or discounted payback period. So both of these numbers are less than the project life. So this means that the project is likely able to return our investment. Lastly, IRR. Okay, so the interpretation of this number really depends on the project owner's investment hurdle rate. And this IRR hurdle rate has to be higher than the corporate minimum acceptable rate of return, or MARR, and the MARR has to be higher than the WACC, or the cost of capital of the investors. Oke, jadi kita ringkaskan indikator-indikator kelabaan tadi. Ini adalah indikator-indikator kelabaan non-diskonto, dan yang ini adalah yang diskonto yang dihitung pada suku bunga 10%. Jadi kalau Anda mengatakan indikator kelabaan diskonto, Anda harus menyatakan pada tingkat suku bunga berapa indikator-indikator ini dihitung. Nah, indikator-indikator ini memungkinkan kita untuk memutuskan apakah proyek ini akan menghasilkan laba sama sekali atau tidak. Kemudian jika dia menghasilkan laba, seberapa kompetitif, seberapa daya saing proyek ini dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain. Nah, kita lihat yang pertama, ya, nilai CCP dan NPV-nya dua-duanya positif. Artinya proyek ini berpotensi menghasilkan laba. Namun demikian, untuk memutuskan seberapa profitable, seberapa menariknya laba yang dihasilkan oleh proyek ini, memerlukan informasi yang lain, yaitu hurdle values atau nilai ambang bawah, ya, ambang batas
CCP dan NPV yang ingin dilihat oleh para investor, ya, di mana di bawah nilai itu, meskipun nilainya positif ya, meskipun CCP dan NPV-nya positif, tetapi di bawah hurdle value, ini kemungkinan besar investornya akan enggan. Karena mungkin dia memiliki alternatif investasi lain yang lebih positif lagi, yang lebih tinggi CCP dan NPV-nya. Kemudian kriteria waktu, payback period dan discounted payback period, ini dua-duanya lebih kecil daripada usia proyek yang 10 tahun. Artinya, proyek ini kemungkinan memang mampu mengembalikan investasi kita. Nah, meskipun demikian, meskipun dia mampu mengembalikan, ya, bagaimanapun juga, nilai payback period yang lebih panjang itu membawa risiko yang lebih tinggi. Bahwa ada hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi pada saat kita menunggu investasi kita untuk dikembalikan. Lagi-lagi kita memerlukan hurdle value atau batas bawah payback period ini. Dan ini tidak mudah untuk menentukan. Dan yang terakhir adalah interpretasi IRR. Ini sangat bergantung pada investment hurdle rate atau batas bawah suku bunga investasi dari pemilik proyek. Di mana IRR hurdle rate ini wajarnya lebih besar daripada MAR si investornya, ya. Dan MAR ini sendiri wajarnya lebih besar daripada WACC proyeknya. Dengan kata lain, minimum rate of return ini harus lebih besar daripada suku bunga pinjaman yang dikenakan terhadap proyek tersebut. Hurdle rate IRR harus lebih tinggi lagi dari MARR. Ya, demikian logikanya. Alright, so this is it for this segment, and we will see you in the next module, module number 8. Thank you very much for your attention. Oke, jadi ini adalah akhir dari segmen ini. Kita akan berjumpa di modul berikutnya, yaitu modul nomor 8. Terima kasih atas perhatian Anda.